Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu, diberkati, bahagia dan tetap semangat oleh karena kasih dari Tuhan. Perkenalkan, nama saya Nola Dwi Prawitasari, NIM 1702120652, jurusan Teologi Kristen, mahasiswi dari Institut Agama Kristen Palangkaraya. Video ini merupakan proyek dalam rangka kegiatan PPL 2 mahasiswi Institut Agama Kristen Palangkaraya di masa pandemi COVID-19. Kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sidang jemaat dimanapun berada. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dalam video ini yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berkarya dan menerima anugerah Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan, menyanyi dari pelengkap Kidung Pujian 219. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Pujian 219, bait yang pertama hingga yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat dimohon berdiri, kita menerima potong dan salam. Pelengkap Kidung Pujian 219, bait yang pertama hingga yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kembali lagi kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Berserah kepada Allah. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami agar beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali lagi kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Saat ini curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdengar dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti setiap kehendak-Mu dan dapat melakukannya. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Nas Alkitab diambil dari Lukas pasal 8 ayat 4 hingga 15. Demikianlah bunyinya. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian jatuh di semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mendengar mereka tidak melihat, dan sekalipun melihat mereka tidak mendengar." Inilah perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri
ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas perenungan untuk kita hari ini, saya memberi tema diubah dan bertumbuh oleh firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, nas ini menceritakan tentang kegigihan Yesus dalam memberitakan Injil. Namun yang ditekankan di sini tentang bagaimana respon jemaat atau orang banyak dalam memperhatikan dan mendengarkan khotbah yang disampaikan, yang ternyata banyak menimbulkan respon yang berbeda. Ada yang menerima dengan gembira tetapi tidak berakar. Ada juga yang percaya tapi dalam pencobaan ia menolak. Maka kali ini Yesus menggambarkan tentang respon manusia melalui perumpamaan benih. Dalam nas ini berbicara tentang aturan dan peringatan yang sangat penting, sangat baik dalam mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini menjelaskan tentang hati manusia. Hati itu seperti tanah bagi benih dan firman Allah. Maka karena itu sangat penting untuk kita bagaimana kita mempersatukan benih dengan tanah itu, yaitu firman dan hati kita. Yang mana hati itu mampu menerima firman Allah dan bagaimana dia menghasilkan buah darinya. Namun keberhasilan buah itu sangatlah penting, dan keberhasilan buah itu juga sangatlah bergantung pada sifat dan keadaan tanahnya. Apakah siap atau tidak untuk menerima benih itu sendiri? Dan coba kita kembali lagi melihat pada ayat yang ke-12 hingga ke yang 15. Di situ ada 4 tipe tempat benih itu jatuh. Yang bunyinya, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini apa artinya, saudara-saudara? Di sini artinya bahwa mereka tidak terbuka sama sekali pada firman. Tidak ada respon, tidak ada kelahiran baru. Dan ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya, tapi hanya sebentar saja. Dan dalam pencobaan mereka juga murtad. Mereka merespon secara positif. Tetapi ketika menghadapi kesulitan ataupun penderitaan, mereka ini akan mundur.
Dan pada ayat yang ke-14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit dan oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, oleh kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Artinya mereka menerima firman, tetapi pikiran utama mereka adalah uang dan senang-senang. Dan pada ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, benih itu jatuh menggambarkan 4 macam jenis respon terhadap firman Allah. Dan dari keempat tipe tanah ini, hanya tipe yang keempat lah yang menggambarkan respon positif dan baik terhadap firman-Nya. Namun di sini ada satu musuh yang selalu ingin mengganggu kita dalam kita mendengarkan firman dan merespon firman Allah. Iblis itu selalu mencegah kita, mengecohkan hati, mengecohkan pikiran kita. Iblis itu adalah musuh yang suka mencegah dan menghalangi kita dalam kita memperoleh manfaat dari firman Allah. Dia selalu mencoba supaya kita jangan percaya, supaya kita dijauhkan dari firman itu. Maka sebab itulah iblis pasti akan selalu berbuat apa saja untuk mencegah kita, untuk menggoyahkan iman kita, supaya kita tidak percaya dan mendengarkan khotbah dan firman Allah ini. Dia akan menggoyahkan kita, mencoba mengacaukan itu semua, baik waktu kita membaca ataupun saat kita mendengarkannya. Dan pada saat itu juga dia mencoba untuk mengalihkan pikiran kita. Dia membuat kita menjadi melupakan firman itu. Iblis pasti akan mencoba apa saja untuk membuat kita menjauh dari firman itu. Seperti dalam kehidupan kita saat ini, mungkin iblis akan membuat kita sibuk sendiri, membuat kita sibuk dengan orang di sekitar kita, ataupun teman di samping kita, ataupun juga sibuk main HP. Kenapa dia melakukan itu? Supaya kita melupakan firman Allah. Itulah caranya untuk menghalang kita, menjauhkan kita, dan menciptakan segala hal dalam pikiran kita. Dia akan menciptakan prasangka-prasangka buruk atau pikiran yang lain untuk mengalihkan pikiran kita,
supaya kita tidak percaya terhadap firman itu atau tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Semua inilah yang dilakukan iblis supaya kita jangan percaya pada firman itu. Maka kali ini melalui perumpamaan ini mengajarkan kita untuk belajar bagaimana untuk kita mengerti, belajar, memahami dan mengerti akan arti setiap kata dari firman-Nya. Yesus mengungkapkan bahwa respon orang terhadap firman-Nya tidaklah sama. Melalui perumpamaan ini menguraikan sikap dan kondisi hati manusia terhadap firman Allah yang ditaburnya. Perumpamaan ini dimaksudkan adalah bagaimana kita memberi kesempatan kepada benih firman itu untuk bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Tempat di mana benih itu jatuh menggambarkan respon terhadap firman-Nya. Maka bagi hati yang menerima dan menyambut firman Allah dengan benar dan menaatinya dengan benar, benih itu yang jatuh di tanah yang baik. Dan selanjutnya menghasilkan pertobatan, perubahan sikap yang selalu merindukan firman Allah dan perluasan pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, sebab itu sangatlah penting untuk kita dalam memperhatikan hati dan pikiran kita, ketulusan kita dalam menyadari kebutuhan kita akan firman yang harus jatuh tepat di tempat di mana benih itu jatuh dan tumbuh di dalam tanah yang baik. Bagi orang yang menerima firman-Nya dan yang terbuka terhadap kebenarannya, maka ia akan dipimpin kepada pengertian dan respon yang benar. Ia akan tekun, karena itu imannya akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Dan dari semua tipe tanah ini, hanya tipe keempatlah yang menggambarkan hidup yang positif, yang menggambarkan respon hidup yang mau diubah oleh firman Allah. Dan respon ini terletak dalam sikap seseorang, sikap hatinya, pikirannya dalam mendengarkan dan memelihara firman Allah, serta tekun menghasilkan buahnya. Hidup yang diubah akan menghasilkan buah-buah firman. Inilah yang diinginkan Tuhan. Dan tipe keempatlah yang menggambarkan hidup yang diubah oleh firman Allah. Dan biarlah firman ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sekalian. Tetaplah percaya pada Yesus Kristus dan lakukanlah firman-Nya. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin untuk firman Tuhan. Doa syafaat. Ucapan syukur atas firman Tuhan. Syafaat ditutup dengan doa Bapa kami. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji, hormat serta terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena begitu besar kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami sekalian. Sampai saat ini, Engkau terus menyertai kami dengan kesehatan, sukacita, dan kasih-Mu. Sehingga di pagi hari yang indah ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bersyukur, menikmati berkat dan anugerah-Mu, dan telah diperkenankan untuk melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan Engkau. Pada hari Minggu ini, kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami yang mengadakan ibadah di rumahnya masing-masing dan juga di gereja. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap rumah dan gereja, dan Engkau menjamah setiap jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua akan beroleh kelegaan, sebab Engkaulah sumber kebahagiaan kami yang sejati. Dan untuk firman-Mu ya Tuhan, yang sudah disampaikan dan baru saja kami dengarkan. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami, dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hati yang haus dan yang lapar akan Engkau memperoleh kepuasan dan kekuatan. Dan juga untuk tangan kami yang lemah ini, Engkau berikan kami kekuatan dan Engkau teguhkan iman kami, sebab Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Bapa, kami juga berdoa, memohon kepadamu untuk pemerintah Indonesia. Berikanlah berkat-Mu kepada mereka, agar segala kebijakan mereka bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan berikanlah petunjuk, agar mereka mampu mengatasi masalah wabah ini dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia di seluruh dunia kiranya dapat kembali dengan baik seperti semula. Kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami dari bencana COVID-19 ini, agar bangsa Indonesia ini dapat menjadi lebih baik di kemudian hari, dan selalu dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana. Dan mungkin pada saat ini ada banyak hal yang ingin kami sampaikan Tuhan. Dan pada saat ini juga mungkin ada yang sedang berduka, ataupun ada yang sedang menghadapi masalah. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan sukacita dan penghiburan, serta Tuhan berikan pula jalan keluar dalam permasalahannya. Dengan demikian nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, sanak saudara kami, sahabat-sahabat dan orang yang kami kasihi, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bapalah yang selalu menyertai dan menuntun setiap langkah kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami anugerah kesehatan, sukacita, dan segala berkat. Hari ini kami memulai pekerjaan dan aktivitas kami. Ajar dan bimbing kami, agar dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami yang kami lakukan, dapat kami lakukan dengan tulus ikhlas, sehingga dapat menjadi berkat buat kami dan orang lain. Dan segala persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Meski kami banyak kekurangan dan kerap melakukan dosa, Engkau selalu memaafkan dan mengasihi kami, sebagaimana Bapa telah mengasihi anaknya. Dan biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini tetap dalam penyertaan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Sejatinya banyak yang ingin kami sampaikan, namun Engkau lebih tahu apa yang hendak kami katakan. Biarlah doa ini menjadi sesuai kehendak-Mu, seperti ketika Engkau menyertai kami hari ini. Biarlah Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya. Campur tangan Tuhan pasti akan membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kami semua. Kami percaya bahwa kehendak Tuhan merupakan rencana yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami naikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dengan menyanyi dari Kidung Pujian Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan dulu. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelumnya, dengarlah pengantar persembahan. Hormatilah Tuhan dan persembahkanlah kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai wujud kesetiaan serta ketaatan kami dalam melakukan segala kehendak-Mu, dan juga sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang Engkau curahkan atas hidup kami sekalian, sebagaimana yang kami nyatakan melalui persembahan yang akan kami serahkan. Terimalah dan berkatilah ya Bapa, supaya dapat berguna untuk kepentingan pelayanan dan pekabaran Injil-Mu. Dan bersama itu kami serahkan juga tubuh dan jiwa kami, supaya boleh menjadi persembahan yang hidup untuk melayani Tuhan dan sesama. Demi kepujian dan hormat akan nama Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 133, bait yang pertama dan seterusnya. Syukur
Sebelum kita menerima berkat Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat diundang untuk berdiri. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. 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 Selamat hari Minggu, tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu semangat dalam beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.